Selamat siang saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari saudara kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan kami, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan sendiri gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami semuanya. Persiapkan kami saat mendengarkan firman-Mu. Berkati dan pimpin hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan pada siang ini. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Itu perikopnya berjudul dua macam dasar, saudara. Ayatnya ada di Lukas, Injil Lukas pasal 6. Saudara, kita akan mulai dari ayat 46. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kita mulai dengan ayat yang pertama. Ketika Tuhan mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, apa yang Yesus katakan? Ayat ini berbicara, Yesus itu sedang menyampaikan pesan, sedang menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak yang mengikutinya. Tentu saja ada murid-muridnya di kanan kirinya waktu itu, saudara. Nah, saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara. Di situ dimulai di pasal 6 bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Itu artinya ada banyak sekali orang datang untuk mendengarkan Yesus. Right? Oke, ya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Berarti ada banyak orang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan juga untuk membawa orang-orang yang sakit datang kepada Tuhan agar disembuhkan. Lalu Yesus mengajar tentang kasihilah musuhmu. Yesus mengajar tentang hal menghakimi, dan Yesus mengajar tentang pohon dan buahnya. Dan di ayat 45 yang bagian terakhir, karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Lalu kemudian disambung, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Berapa banyak orang, saudara, yang berseru, Tuhan sembuhkan ini, tapi mereka datang membawa orang sakit. Wah, keren, disembuhkan. Orang lain lagi datang, wah keren, diselikan. Tapi berapa banyak orang yang kemudian mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Baik, saudara, kita bicara tentang ayat selanjutnya mengenai rumah, saudara. Apa sih yang menjadi bahaya daripada rumah? Sebagus apapun rumah itu, saudara, tentu ya untuk menguji kekuatan rumah itu, untuk menguji ketahanan rumah itu, ataupun untuk membuktikan bahwa sebuah rumah itu kokoh dan kuat, itu mesti ada sesuatu yang mengujinya. Right? Sudah setuju ya? Jadi untuk membuktikan rumah itu kuat atau tidak, mudah rubuh atau tidak, mesti ada sesuatu yang menggoncangkannya. Gempa bumi sudah pasti rubuh semua, ya. Tapi banjir, angin, air bah, saudara, itu musuh daripada sebuah bangunan, saudara. Maka orang kemudian membangun rumah dan memberikan mencari di mana tanahnya yang tidak mudah goyah, tidak mudah terjadi gempa, karena orang menginginkan keamanan, saudara. Tetapi who knows, saudara, jika suatu saat sekalipun sudah membangunnya di tempat yang baik, saudara, tapi kan badai itu bisa datang, saudara. Maka sebenarnya membangun rumah itu nggak bisa sembarangan membangun, saudara. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Membangun rumah
Kita boleh ibaratkan ini adalah membangun sebuah kehidupan, mendasarkan hidup. Ketika kita diberi kehidupan oleh Tuhan, kita ditempatkan di dalam dunia ini, kita lahir dari orang tua kita, Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan ingin kita dengar-dengaran akan Dia, Tuhan ingin kita menyembah Dia, Tuhan ingin kita punya hubungan yang dekat dengan Dia, saudara. Saudara, kemudian kita dari kecil pendidikan, lalu kemudian berencana untuk menikah dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, kita masing-masing punya kehidupan, saudara, ya. Hidup yang diberikan oleh Tuhan, tetapi juga bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, mengerjakan pelayanan kita, pekerjaan kita, kita berusaha dengan usaha kita bekerja di kantor yang kita buat atau di kantor orang lain, kita bekerja sebagai karyawan, kita berdagang kecil besar, kita berusaha, wirausaha, bisnismen, karyawan, saudara. Kita kemudian mengajar menjadi guru, kita juga sekarang ini sedang bergumul dengan masa depan kita, dengan pelayanan kita, dan yang lain sebagainya. Saudara, itu adalah sebuah kehidupan, sebuah keputusan yang kita ambil. Aku mau jadi apa? Aku mau menikah atau tidak? Aku mau menjadi pengusaha atau aku cukup karyawan aja? Aku mau berjualan, berdagang kecil, atau aku mau mengembangkan usahaku? Itu adalah kehidupan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, saudaraku, ya, ibarat membangun rumah, orang itu harus punya dasar yang kuat, saudara. Ya, di sini Tuhan menggambarkan, kalau seorang membangun rumahnya, mendirikan rumahnya itu, meletakkan dasarnya di atas batu, itu rumahnya nggak gampang rubuh. Mari kita bertanya, batu, saudara, ini nggak sekedar hanya di atas batu ya, di atas pondasi. Itu sebuah rumah, tapi bagaimana dengan di kehidupan kita? Saudara, silakan buka di ayat yang lain, di Kisah Rasul pasal 4, saudara akan menemukan batu yang dimaksud dengan batu ini. Saudara, keren sekali, saudara. Yesus ingin mengatakan, dirikanlah rumahmu, rumah tanggamu, hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu, apapun yang menjadi usahamu selama di bumi, bangunlah itu dengan dasar apa? Kristus, saudara. Siapa yang disebut batu, saudara? Batu pencuri itu Kristus. Batu yang dibuang oleh para tukang itu dibuang, tetapi sudah menjadi batu penjuru. Yesus, Tuhan kita, adalah batu karang yang teguh dan tidak akan membuat goyah siapapun yang bersandar ataupun meletakkan dasar hidupnya di dalamnya. Saudara, ini benar sekali. Siapa yang bisa menyangka situasi badai, situasi gelombang, situasi air bah, situasi angin yang datang, yang kita boleh ibaratkan situasi yang sulit yang kita sudah lewati 1,5 tahun. Di awal situasi pandemi ini datang, kita semua menjadi terkejut. Tapi sekarang mungkin sebagian sudah mulai stabil, sebagian sudah mulai beradaptasi dengan situasi. Tetapi bagaimana dengan beberapa dari orang-orang, mungkin banyak sekali juga ya saudara, kita nggak tutup mata dengan segala kesulitan yang ada di kanan kiri kita. Justru hari-hari ini menjadi hari-hari yang semakin sulit. Saudara, inilah yang dikatakan Yesus, satu kali someday engkau bisa mengalami yang namanya badai itu datang, air bah itu datang, menerpa hidupmu, menerpa iman kita, saudara. Hari ini kita harus ibadah online di rumah masing-masing, saudara. Pilihannya pada kita, mau ibadah atau tidak. Hari ini kita harus menyembah Tuhan sendiri, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri, saudara. Karena kita nggak bisa leluasa untuk harus berjumpa dengan orang. Hari ini apa yang dikejar orang? Sehat, saudara. Nah, untuk sehat itu butuh uang, bukan? Butuh, saudara. Untuk sehat orang harus beli vitamin, orang harus berjemur. Kalau berjemur di jam-jam 10 itu jam orang kerja, betul ya? Ya, right, setuju dengan saya. Untuk sehat orang butuh dana, tetapi untuk memperoleh dana kan harus bekerja. Ketika berangkat kerja hari-hari ini, saudara, bukankah kita bertemu dengan kita yang nggak pernah tahu situasinya, saudara? Wah, dia sakit nggak ya? Wah, dia positif nggak ya? Kita bukankah seperti itu pikiran kita? Right, saudara? Kita mungkin, betul, saudara, kita butuh namanya sehat, kita butuh dana untuk kita, uang, saudara. Tapi itu nggak menjadi jawaban untuk semuanya. Maka, saudara, sekali waktu, saudara, kita harus ingat, bisa saja kita jatuh sakit, bisa saja kita kesulitan dalam mengumpulkan uang untuk kita menjadi sehat lagi. Karena kita ingin sehat, kita harus cari uang, tetapi ketika kita cari uang, kita justru mengalami sakit. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Ini ibarat badai, air bah, hujan yang deras, banjir yang datang menggoyahkan iman kita. Bisa saja kita, waduh, mana ini saudara seimanku, waduh, mana ini gerejaku, waduh, mana ini Tuhan, mana ini keadilan Tuhan. Saudara, bisa kita seperti itu.
Saudara, tapi ingat baik-baik, Tuhan bilang, kalau engkau mendasarkan hidupmu, kalau engkau meletakkan atau mendirikan rumahmu dan meletakkan pondasimu itu di atas batu, artinya di dalam Kristus, maka lihat itu, jika banjir air bah datang, itu rumah itu nggak akan mudah rubuh. Ini janji Tuhan loh saudara. Allah kita adalah Allah yang berjanji, amin. Maka ada perjanjian lama, perjanjian baru. Maka pegang janji Tuhan. Mari yang hari ini kau mengalami kelemahan, kau mengalami kelesuan, kau mengalami keletihan akan hidupmu dan kesulitan hidupmu, saudara, letakkanlah lagi semuanya itu di dalam Kristus. Bukankah Kristus berjanji, jika kau meletakkan hidup, masa depanmu, pekerjaanmu, kesulitan-kesulitanmu, bahkan pergumulan-pergumulanmu dalam Kristus, saudara, kau gak akan mudah goyah. Kita akan tetap memiliki iman. Dan itulah yang dimaksud seimbang. Orang yang mendasarkan hidupnya pada Tuhan, dia pasti akan melakukan firman Tuhan. Dan orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan menerima Tuhan menjadi juru selamatnya yang pribadi, dia sudah benar karena dia pasti adalah orang yang meletakkan dasar hidupnya di dalam Tuhan atau Yesus Kristus. Itu pasti dia akan beroleh kekuatan. Saudara bersyukur ya. Hari ini saudara dan saya sudah mengambil keputusan untuk mendasarkan hidup kita di dalam Kristus. Dan bagaimana dengan saudara yang hari ini sedang dalam pergumulan? Saudara ingat dan pegang janji Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Dan dia bukanlah Allah yang suka ingkar janji. Allah kita bukan Allah PHP saudara. Allah pemberi harapan palsu. No, Allah kita adalah sumber pengharapan. Dan pengharapan itu hidup, pengharapan itu adalah pengharapan yang sejati. Maka saudara, sekali lagi, yuk perkuat lagi, yakinkan lagi bahwa kita sudah meletakkan, memberikan pondasi Kristus di dalam hidup kita, rumah tangga, pelayanan, pernikahanmu, masa depanmu, hubunganmu dengan pacarmu hari ini, sekolahmu, usahamu, dan semua yang kau lakukan selagi kita masih ada di dunia ini. Saudara, letakkan itu. Jadikan Kristus sebagai pondasi dasar kehidupan kita, sehingga kita nggak akan goyah menghadapi badai kehidupan yang kita nggak pernah duga bisa datang sewaktu-waktu. Tuhan sumber pengharapan akan memberikan kekuatan, akan menepati janji-janjinya untuk kita semuanya. Salam sejahtera saudara, salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin.